Uh, yeah. Yeah. Hai teman-teman, ketemu lagi di bincang bola kita ya hari ini. Kali ini saya mau ngomong tentang ada apa dengan Manchester United. Ya teman-teman pasti tahu lah ya, saya ini pendukung Arsenal gitu. Tapi Manchester United ini adalah Ini kejadian Manchester United ini sangat menarik buat saya sebagai sebuah bedah kasus. Karena saya melihat banyak sekali kesamaan antara United dengan Arsenal setelah sepeninggal dari manajer legendaris masing-masing. Jadi United setelah ditinggal Ferguson dan Arsenal setelah ditinggal oleh Wenger gitu ya. Jadi saya melihat banyak kesamaan gitu di antara dua klub ini. Dan saya menarik kenapa? Karena ada perbedaan arah antara kedua klub setelah itu gitu. Dan ini yang menurut saya mau bahas kenapa Manchester United kok penurunannya drastis sekali gitu ya. Dan ini saya membuat video ini sehari setelah Manchester United ini baru kemarin nih ya, itu dibantai 4-0 oleh Brentford gitu. Dengan tanpa rasa hormat kepada Brentford gitu ya, dengan hormat saya mau ngomong sebenarnya ini Brentford juga bukan tim yang selevel dengan Manchester United seharusnya. Tapi kemarin pada saat permainan Brentford lawan Manchester United itu Brentford itu seolah-olah udah kayak Manchester City, pressingnya itu waduh, sampai pemain MU itu kelihatan kayak tim tarkam gitu loh. Sehebat itu Brentford gitu kan. Jadi di situ. Nah, saya saat ini mau ngomong karena saya mau membahas ini karena kemarin saya lihat di video ini ya, ditanyakan gitu kan, apa sih sebenarnya problem Manchester United gitu kan. Banyak yang sudah membicarakan tapi kayaknya hanya menyentuh surface-nya aja, hanya permukaannya aja gitu. Dan ini saya sebenarnya ini saya menemukan apa yang mau saya bicarakan ini adalah untuk video lain sebenarnya. Jadi adalah riset saya untuk video lain yang saya mau keluarkan di hari Rabu besok gitu kan. Jadi ini apa yang saya mau ngomong sekarang itu adalah hasil riset saya untuk video lain sebenarnya. Tapi saya mau ngomongin ini dulu gitu, karena ini menurut saya menarik sekali, apalagi setelah kemarin ini 4-0 ini gitu ya. Nah, oke, kita mulai dulu. Kita mulai apa yang menjadi masalah Manchester United gitu. Yang saya mau ngomong pertama ini adalah tentang pemilik gitu kan ya. Karena banyak pendukung Manchester United, media juga gitu ya, ini banyak yang menyalahkan kondisi United ini pada pemilik gitu kan. Siapa sih pemiliknya United? Ini adalah keluarga Glazer gitu kan, keluarga Glazer. Nah, saya baru tahu bahwa keluarga Glazer ini kan dulu kepala keluarganya ini namanya Malcolm Glazer. Yang punya Manchester United ini tadinya ini Malcolm Glazer. Saya pikir orangnya masih hidup. Ternyata Malcolm Glazer ini orangnya sudah meninggal gitu ya. Dan dia mewariskan Manchester United ini kepada 6 anaknya gitu ya. Saya mau bacain ya, 6 anaknya namanya, ini 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini Avram Glazer, Kevin Glazer, Brian Glazer, Joel Glazer, Edward Glazer, dan anak yang perempuan ini Darcy S. Glazer gitu ya. Jadi Manchester United ini sekarang dimiliki oleh 6 orang anak-anak Malcolm Glazer yang semuanya punya
saham yang setara. Oke. Nah, teman-teman ingat-ingat ini dulu nih, 6 orang anak ini. Kita akan balik lagi ke mereka nanti, gitu ya. Nah, berikutnya yang suka dibilang sebagai masalah gitu kan oleh pendukung United, mereka biasanya bilang bahwa keluarga Glazer ini pelit, gitu kan, nggak keluar uang untuk pembelian pemain, untuk investasi ke United ini tidak dilakukan, gitu. Yang saya juga mau ngomong, ini sudah banyak yang mendibang gitu kan, sudah bahwa ini hanya mitos bahwa keluarga Glazer ini pelit, ini hanya mitos. Kenapa? Kita lihat ini ya, untuk masalah pembelian pemain gitu ya, Manchester United dalam 10 tahun terakhir itu sudah lebih besar dibanding Manchester City. Ya, yang biasanya kita mungkin menggadang-gadang bahwa City ini yang paling royal untuk beli pemain. Ya, ternyata yang paling royal itu adalah Manchester United, bukan Manchester City. Gitu. Kalau kita lihat pembelian pemain dalam 10 tahun terakhir. Dan ini adalah pembelian pemainnya adalah pemain-pemain bintang loh yang dibeli. Jadi bukan pemain ecek-ecek, yang dibeli adalah pemain-pemain bintang. Bahkan kalau saya mau kasih contoh, salah satu pemain bintang yang kalian beli ini adalah Harry Maguire ya, yang sekarang kalian olok-olok sebagai badutnya Manchester United gitu kan, yang menjadi kambing hitam kekalahan Manchester United berkali-kali gitu ya. Ini nih pemain bintang loh. Kalian lihat deh, boleh lihat sejarahnya Harry Maguire sebelum dibeli oleh United. Ini pemain yang sedang naik daun. Gitu kan. Arsenal juga mau beli loh waktu itu Harry Maguire gitu. Manchester City juga mau beli Harry Maguire. Tapi akhirnya kebeli oleh Manchester United. Nah, dan akhirnya apa? Flop. Ya, pemain-pemain bintang yang dibeli oleh United selalu flop. Semua. Boleh dicek, teman-teman sebutin satu nama pemain yang dibeli oleh Manchester United pasca Fergie tentunya ya. Jadi setelah kepergian Sir Alex Ferguson dari Manchester United sebagai manajer gitu ya, sebutin satu nama pemain yang dibeli Manchester United. Itu saya akan kasih tahu flop, gitu kan. Nggak ada pemain Manchester United yang nggak flop. Problemnya di mana ini? Kok bisa beli pemain pasti flop, beli pemain pasti flop? Problemnya apa? Gitu kan? Problemnya balik lagi tadi ke pemilik ini 6. Menurut saya ya, jadi dari observasi saya, karena yang punya ini adalah 6 orang. Dan mereka ini adalah generasi kedua, jadi bukan yang beli Manchester United, mereka hanya terima warisan. Manchester United ini adalah warisan buat mereka gitu kan. Mereka ini 6 orang ini nggak ngerti sebenarnya mau bawa kemana Manchester United ini. Jadi mereka nggak paham Manchester United ini sebagai sebuah klub, sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah perusahaan, ini mau dibawa kemana, 6 orang ini nggak tahu. Ya. Dan karena mereka nggak tahu mau dibawa kemana Manchester United ini, mereka juga akhirnya memilih orang yang untuk mengurus Manchester United ini, dewan direksi yang mereka pilih untuk mengurus Manchester United ini adalah orang-orang yang menurut saya juga nggak tahu tentang sepak bola. Gitu. Yang ke bawahnya lagi berakibat mereka dewan direksi ini merekrut manajer dan merekrut pemain ini juga asal-asalan. Jadi walaupun yang dibeli ini adalah pemain bintang, yang direkrut ini adalah manajer bintang, pasti amburadul. Kenapa? Karena nggak tahu arahnya mau kemana dibawa Manchester United ini. Jadi karena nggak tahu mau kemana, rekrutmennya juga nggak tahu kemana. Berakibat kemana nih? Ya, kalau saya lihat pembelian pemain dan perekrutan manajer
ini Manchester United karena mereka tadi ya nggak tahu mau kemana, akhirnya yang mereka lakukan adalah hanya melihat medsos, gitu loh. Yang dilihat hanya medsos. Jadi siapa yang lagi ngetren itu yang mereka pilih. Saya mau kasih contoh ya, adalah untuk rekrutmen Erik ten Hag. Tadinya Dewan Direksi ini mau menarik adalah Mauricio Pochettino, gitu ya. Tapi karena medsos, karena fans ini menentang Pochettino, mereka bilang jangan beli Pochettino, jangan rekrut Pochettino, rekrut ten Hag, rekrut ten Hag, rekrut ten Hag. Akhirnya mereka rekrutnya siapa? Ten Hag. Padahal menurut saya pribadi ya, ya silahkan kalian mungkin nggak suka karena saya juga pendukung Arsenal gitu. Tapi menurut saya pribadi sebagai penggemar sepak bola, harusnya Dewan Direksi Manchester United itu menariknya Pochettino. Kenapa? Ya kalau menurut mereka bisa kerjanya dengan Pochettino, harusnya mereka tariknya adalah orang yang mereka bisa kerja bareng-bareng, bukan orang yang karena tuntutan fans aja. Bukan saya bilang fans nggak perlu didengar ya, bagus mendengarkan fans, tapi pada saat keputusan-keputusan seperti ini harusnya adalah keputusan-keputusan internal perusahaan yang dimana mereka harusnya adalah merekrut orang-orang yang mereka bisa ajak kerjasama, gitu ya. Itu dari sisi rekrutmen manajer. Berikutnya untuk rekrutmen pemain, ini juga sama menurut saya. Boleh dilihat, balik ke masa lalu, lihat deh itu gimana reaksi fans, reaksi channel-channel YouTube waktu itu ya. Kalau pembelian pemain itu pasti adalah fans ini teriak-teriak dulu, Manchester United butuh defensive midfielder, belinya Marouane Fellaini. Coba teman-teman lihat, waktu Manchester United, waktu eranya Moyes, hanya beli Marouane Fellaini kan. Itu karena Marouane Fellaini waktu itu lagi naik daun. Banyak klub-klub pengen beli Marouane Fellaini. Arsenal termasuk salah satu yang mau rekrut Marouane Fellaini. Tapi akhirnya Manchester United yang dapat karena mereka yang mau bayar ekstra, bayar lebih mahal. Gitu. Akhirnya Marouane Fellaini gimana? Flop. Ya. Itu yang kalian jadikan kambing hitam jauh sebelum Maguire. Jadi sebelum pendukung Manchester United itu mengkambing hitamkan Maguire, dulu kambing hitam Manchester United ini Fellaini, gitu. Terus siapa? Angel Di Maria. Waktu itu Angel Di Maria kontraknya saya kalau nggak salah hampir mau habis ya di Real Madrid. Pada teriak-teriak, Angel Di Maria ini bagus nih, Manchester United butuh winger kreatif, Angel Di Maria. Akhirnya belilah Angel Di Maria, gitu. Nggak tahu bahwa ini untuk sama manajer, sama filosofinya manajer cocok atau nggak peduli. Beli ya hanya berdasarkan bahwa fans bilang ini bagus, gitu. Jadi itu kacau sekali menurut saya. Jadi beli pemain ini berdasarkan popularitas di kalangan fans, bukan terhadap kebutuhan klub, gitu. Contoh satu lagi ini pembelian pemain menurut saya, Ronaldo, gitu kan. Ronaldo ini bukan pemain jelek, dia pemain superstar, bintang luar biasa, talenta generasional, gitu kan. Tapi menurut saya dia nggak cocok dengan kondisinya permainan yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer, gitu. Akibatnya apa? Bubrahlah itu semua, gitu kan. Solskjaer yang tadinya bisa peringkat 2 anjlok dia. Kenapa? Karena Ronaldo ini nggak cocok dengan gayanya Solskjaer, gaya permainan dan gaya manajerial dia, gitu. Jadi udah nggak cocok dari segi permainan, nggak cocok juga dari segi personal, orang-orang yang bisa dikontrol oleh Solskjaer.
Ronaldo ini orang yang nggak bisa dikontrol oleh Solskjaer gitu loh. Nah, berikutnya saya mau contoh lagi nih, satu lagi nih untuk pembelian pemain. Ya, Arnautovic. Arnautovic ini adalah ketika kemarin kan ini Manchester United butuh striker. Udah melakukan penawaran ke mana sih? Pokoknya ke kubunya Arnautovic itu kan. Udah melakukan dan tadinya mau negosiasi untuk penawaran kedua, tapi dibatalkan. Kenapa? Dibatalkan karena fans bilang, oh Arnautovic ini jelek. Kita nggak, Manchester United nggak boleh beli Arnautovic. Akhirnya dibatalkan. Kenapa? Karena tuntutan fans. Padahal menurut saya, kalau memang punya planning, punya rencana, harusnya dilakukan. Kalau rencana ini memang yakin rencana ini bagus, dilakukan. Walaupun fans teriak-teriak, kalau nanti hasilnya bagus, fans yang teriak-teriak ini akan diem semua kok. Mereka pasti akan akhirnya akan ngikut gitu loh. Ya, jadi bukan saya bilang jangan tidak dengarkan fans gitu ya. Jadi bukan saya bilang jangan dengarkan fans, enggak. Fans harus didengar, tapi bahwa dalam keputusan-keputusan seperti ini harus punya visi. Sebagai pimpinan harus punya visi. Oke, gue punya planning ini, gue akan jalankan ini. Orang lain teriak-teriak, gue yakin ini akan berhasil. Gue akan lakukan. Kalau ini berhasil, mereka pasti akan ngikut kok. Gitu. Ya, contoh Arsenal rekrut Arteta, banyak yang koar-koar. Ini manajer masih amatiran, belum punya pengalaman, kenapa direkrut jadi manajer? Arteta out. Tapi begitu planningnya berjalan, hasilnya mulai kelihatan, mulai pada oh iya ya, Arteta ini ternyata punya plan gitu. Seperti itu. Jadi dari saya ini menjadi satu titik poin yang menurut saya awal mula masalahnya ini dari petinggi yang nggak tahu mau dibawa kemana. Karena apa? Ini satu organisasi yang punya 6 kepala. Ya, dan 6 kepala ini nggak ada yang mau maju sebagai pimpinan. Kenapa? Karena mereka 6 kepala ini dibagi rata, adil. Gitu loh. Jadi nggak ada satu yang maju mau mengambil peran, oke, gue mau ambil alih, ini arahnya harus ke sini. Nggak ada gitu ya. Nah, akibat berikutnya adalah karena ini tadi nggak punya arahan. Akibatnya mereka menunjuk orang-orang yang tidak punya pengalaman di sepak bola sebagai dewan direksi, yang berakibat tadi rekrutmen manajer dan rekrutmen pemain hanya berdasarkan sosmed. Akhirnya ini membuat apa? Membuat Manchester United ini toksik sebagai lingkungan kerja gitu ya, sebagai lingkungan kerja ini lingkungan yang toksik. Ya teman-teman lihat di akhir musim lalu banyak sekali bocoran-bocoran yang keluar dari ruang ganti Manchester United gitu kan. Bocoran-bocoran ini tentang apa? Tentang betapa bahwa di ruang ganti Manchester United ini udah ruang ganti yang tidak harmonis. Ada geng-gengan mereka di dalam. Ada gengnya Ronaldo, ada gengnya Bruno Fernandes, ada geng timnas Inggris gitu ya. Jadi terpecah sekali pemain-pemain ini dan mereka punya geng-gengan sendiri. Dan akhirnya mereka yang nggak bisa ngikut ke geng-geng ini, mereka terbuang gitu kan. Kayak Donny van de Beek. Donny van de Beek ini dia nggak ngikut geng manapun, akhirnya dia kebuang gitu. Berikutnya siapa? Alexis Sanchez dulu. Alexis Sanchez ini kebuang, kenapa? Dia nggak bisa ngikut kayak begitu. Ya, setelah wawancara dengan Alexis Sanchez ya, waktu dia udah keluar dari Manchester United, ketika diwawancara dia cerita setelah ikut 1 kali sesi latihan di Manchester United, 1 kali sesi latihan, dia langsung telepon agentnya, tanya, gue bisa balik lagi nggak ke Arsenal? Diketawain sama agentnya.
Ya gak bisa lah, lu udah taken kontrak nggak bisa balik lagi ke Arsenal. Kenapa? Karena kondisi Manchester United ini sangat toksik, gitu ya. Dan ini gue udah bilang berkali-kali. Ini berakibat Manchester United ini menjadi kuburan talenta. Kenapa gue bilang kuburan talenta? Semua pemain yang dibeli Manchester United pasti jadi flop, gitu. Kenapa? Ya tadi pembelian nggak sesuai dengan filosofi manajer, arah dan tujuan manajer juga nggak tahu mau kemana, jadi beli pemain asal-asalan yang akhirnya jadi pemain ini karena nggak tahu nanti mereka perkembangan karirnya gimana, mereka akhirnya ngegeng sendiri di dalam klub, ngegeng supaya apa? Supaya mereka yang dipilih bermain gitu kan. Nah ini makanya kan pada heran kan, kayak kok bisa sih kayak Maguire ini dipilih melulu, kayak Luke Shaw, kayak McTominay, Fred, kenapa mereka bisa dipilih? Dari bocoran-bocoran itu karena mereka geng-gengnya ini geng yang kuat, mereka bisa mempengaruhi siapa yang dipilih untuk bermain, gitu. Ya akibatnya apa? Bubrah kan, makanya tim yang nggak kompak, mereka main sendiri-sendiri, padahal ini di atas kertas mereka semua ini sebenarnya pemain bintang, gitu ya. Jadi inilah menurut saya pangkal utamanya, titik utamanya masalah Manchester United ini adalah pemilik yang nggak tahu mau dibawa kemana klub ini, gitu. Terus solusinya apa? Kalau dari saya pribadi, solusinya yang harus dilakukan oleh Manchester United harus dari pemilik, ya, dari keluarga Glazer. Ini dari 6 orang ini harus tunjuk satu. Oke, siapa? Ya tunjuk satu lah, dari 6 anak ini tunjuk satu. Lu yang urus, lu bikin planning gimana, ya. Dan ini lalu mereka turunkan ke bawah, bersihin tuh dewan direksi, pilih orang-orang dewan direksinya yang ngerti sepak bola. Udah nanti dari mereka ngerti sepak bola akan dirumuskan kan, ke bawahnya akan dirumuskan apa? Akan dirumuskan filosofi yang mau dipakai untuk klub ini mau kemana. Dari filosofi yang sudah dirumuskan, nanti mereka baru bisa pilih pelatih yang bisa menjalankan filosofi itu siapa. Setelah itu baru nanti dari pelatih bisa merekrut pemain yang sesuai dengan filosofi itu, yang bisa lalu dijalankan di lapangan. Tapi semua harus berawal dari pemiliknya dulu, ya. Jadi kalau dari saya, solusi untuk Manchester United, keluarga Glazer harus tunjuk satu orang dari mereka berenam yang mau membuat rencana mau dibawa kemana klub, gitu. Untuk saat ini saya bilang udah jangan dengerin medsos. Sebagai klub, sebagai perusahaan harus ketok palu. Mau dibawa kemana? Oke, bikin rencana, jalanin. Itu. Ya itu sih opini saya, pendapat saya tentang apa yang menjadi masalah di Manchester United. Dan ya ini buat saya menarik. Kenapa buat saya menarik? Karena ini Arsenal hampir menjadi seperti Manchester United, gitu ya. Dan kita sudah Arsenal ini sudah melakukan untuk tadi bersih-bersih dewan direksi. Kenapa? Karena dari keluarga Kroenke sudah nunjuk satu orang, Josh Kroenke yang ditunjuk. Oke, Josh, lu yang urus Arsenal, lu bikin planning gimana, gitu. Jadi tadi udah ditunjuk satu orang, udah dia Josh ini yang bikin planning. Dari Josh dia pilih dewan direksinya yang ngerti sepak bola, rekrutlah Edu dan Arteta. Dari Edu dan Arteta udah punya filosofinya, arahannya mau dibawa kemana, gaya bermainnya mau gimana, baru rekrutmen pemain
pemain-pemain yang nggak sesuai dibuang. Nah itu, ya. Jadi itulah kenapa saya sangat tertarik ini dengan Manchester United, karena paralelnya dengan Arsenal ini banyak, gitu. Itu, ya. Ya ini pendapat saya tentang apa yang menjadi masalah di Manchester United. Semoga bisa menjadi pembahasan yang menarik. Buat kalian yang punya pendapat sendiri, boleh tulis di kolom komentar menurut kalian apa yang menjadi masalah. Silakan tulis di bawah, dan kalau kalian suka dengan bahasan-bahasan seperti ini, boleh klik like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, dari saya sekian dulu. Sampai jumpa.